House Bank and Cash Report. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Bayu dalam mata kuliah kasir restoran dan bar dengan topik House Bank and Cash Report. Saudara sekalian, saudara sudah mempelajari cukup banyak tentang kasir restoran bar. Dari mulai awal kuliah sampai sekarang kita sudah mempelajari definisi kasir restoran bar, tugas dan tanggung jawab, kemudian lokasi dan tempat kerja, accounting department, job description, hubungan kerjasama dengan accounting department dan section lainnya yang ada di hotel. Saudara sudah belajar juga tentang captain order, restaurant check, summary of sales, dan sekarang kita sudah memasuki ujung daripada mata kuliah kasir restoran bar, yaitu mengenai House Bank and Cash Report. Jadi perlu kita jelaskan, kita pahami terlebih dahulu apa itu House Bank and Cash Report ya. House Bank and Cash Report adalah formulir yang digunakan untuk mencatat uang tunai yang beredar pada laci kasir restoran dan bar. House Bank adalah uang tunai sebagai modal kerja kasir yang digunakan untuk pengembalian atau susuk atau change bahasa Inggrisnya, dan penukaran uang rupiah ke rupiah, pecahan besar ke kecil atau sebaliknya. Nah, kalau dulu masih memungkinkan di hotel itu menukar dengan valuta asing ya, dari dolar ke rupiah masih bisa, rupiah ke dolar, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi fungsi House Bank ini hanya untuk menukarkan uang pecahan besar ke kecil atau kecil ke besar, dan juga sebagai alat untuk susuk pengembalian atau change. Oke, saudara bisa bayangkan kalau di kasir restoran bar ketika bekerja tidak memiliki uang House Bank, maka operasionalnya akan susah sekali ya. Misalnya kalau kasirnya ingin mendapatkan pembayaran Rp100.000, sementara total restoran check-nya Rp95.800. Berarti kalau tidak punya House Bank maka akan sulit bagi kasir restoran bar itu untuk mengembalikan uang daripada tamu. Kalau tamunya baik, misalnya mengatakan keep the change for you, itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi kalau tamunya agak pelit, meminta uang kembaliannya dengan detail, maka akan menjadi problem ya. Oleh karena itu, kasir restoran bar dibekali House Bank atau istilahnya modal ya. Kemudian pada laci kasir ada dua macam uang tunai yang beredar ya. Yang pertama adalah House Bank dan uang tunai hasil penjualan atau hasil operasional. Jadi dalam laci kasir ada dua macam uang yang beredar, uang tunai. Yang pertama adalah House Bank atau modal kerja, dan kedua adalah uang tunai hasil penjualan atau operasional. Jadi konsep ini saudara harus pahami untuk memahami bagaimana nanti cara mengisi House Bank and Cash Report. Aturan penggunaan House Bank yang pertama bersifat estafet dari shift pagi ke shift sore ke shift malam, dan shift malam ke shift pagi. Demikian seterusnya. Sumber House Bank itu dari General Kasir. General Kasir memberikan House Bank kepada tim lebih kasir dan harus dipertanggungjawabkan. Sesekali waktu General Kasir melakukan pemeriksaan mengenai House Bank ke FB Kasir. Besaran House Bank harus tetap sama. Misalnya pada awal shift menerima Rp500.000 dari shift sebelumnya, maka pada akhir shift jumlahnya harus tetap sama untuk diserahkan kepada shift berikutnya juga. Tidak boleh kurang. Apabila House Bank pada akhir shift lebih besar dari awal shift, maka kondisi ini disebut over. Misalnya pada awal shift kita menerima Rp500.000, pada akhir shift ada kelebihan House Bank misalnya Rp515.000. Berarti kondisi ini dikatakan over karena uang House Bank pada akhir shift itu lebih besar daripada awal shift. Kita katakan itu over. Sebaliknya disebut short apabila uang House Bank pada akhir shift itu lebih kecil daripada awal shift. Misalnya awal shift terima Rp500.000, di akhir shift uangnya Rp495.000, berarti short Rp5.000. Nah, jika demikian, maka kasir harus menggantinya. Ini adalah
contoh formulir house bank and cash report. Misalnya di sini ada bagian headingnya, jadi nama judul formulirnya house bank report atau house bank and cash report. Sini nama kasirnya saya, Bayu, Pak Bayu. Outletnya coffee shop. Kemudian tanggal 1 September 2020, shiftnya shift sore, afternoon atau evening ya. Kemudian ini ada tiga bagian. Di bagian isi, opening yang pertama, kemudian yang kedua adalah operation, yang ketiga adalah closing ya. Apa yang disebut dengan opening? Opening adalah kondisi uang house bank pada awal shift di mana kasir itu mulai bekerja. Ketika mulai bekerja, biasanya kasir restoran bar menerima house bank dari shift sebelumnya. House bank from previous shift. Ini harus diisi jumlahnya berapa ratus ribu rupiah atau berapa ribu rupiah. Kemudian ada additional house bank from general kasir. Kondisi ini terjadi jika general kasir menanyakan kepada MB kasir apakah uang house banknya cukup atau tidak cukup. Jadi besaran house bank itu sangat tergantung dengan okupansi hotel dan jumlah tamu yang berbelanja atau makan dan minum di restoran. Jika jumlah tamunya banyak, maka house banknya biasanya dikasih lebih banyak. Kalau jumlah tamunya sedikit, maka house banknya juga akan dikurangi oleh general kasir. Makanya perlu additional house bank from general kasir, dan kita harus isi jumlahnya berapa. Kemudian ada total opening ya. Di sini ada total opening adalah penjumlahan atau pengurangan dari house bank from previous shift dikurangi atau ditambah additional house bank from general kasir, sehingga diperoleh total opening, total uang house bank pada awal kita bekerja atau pada saat opening. Kemudian operation. Nah, ini adalah kondisi house bank atau kondisi uang tunai yang ada di laci kasir ketika saat operasional atau sudah mulai bekerja. Ada dua macam, yang pertama ada cash sales, yang kedua adalah paid out. Cash sales inilah kondisi uang tunai yang diterima ya. Berapa rupiah yang diterima pada saat operation, itulah yang ditulis di sini. Dari mana datanya? Datanya bersumber dari summary of sales yang saudara buat pada kolom cash, bukan pada kolom charge ya, pada kolom cash, pada kolom tunai. Kemudian paid out adalah jumlah uang tunai yang dikeluarkan MB kasir untuk keperluan yang mendadak atau jika ada tamu yang pinjam uang. Yang terakhir adalah saldo ya, atau total uang yang diperoleh pada saat operation, merupakan penjumlahan atau pengurangan dari cash sales terhadap paid out. Yang ketiga adalah closing. Closing ini adalah kondisi uang tunai pada akhir shift ya. Yang pertama adalah total cash available, total uang tunai yang tersedia, merupakan penjumlahan dari opening dan operation. Jadi total cash available, misalnya pada awal shift kita terima 500.000 totalnya, pada operation kita terima 500.000, maka total cash available adalah 1 juta, itu misalnya ya. Kemudian cash reported to general kasir. Ini adalah uang tunai yang kita harus setorkan ke general kasir. Besarnya adalah sejumlah uang tunai yang kita terima pada saat operation. Misalnya pada saat operation kita terima 500.000, maka akan tulis 500.000 pada cash reported to general kasir. Ini berdasarkan dari summary of sales ya. Atau datanya sama dengan total operation di sini. House bank for the next shift adalah uang tunai atau uang house bank yang diberikan pada shift berikutnya, merupakan fungsi penjumlahan atau pengurangan dari total cash available dikurangi cash reported to general kasir. Sehingga nanti terakhir kita temukan apa kita short over atau tidak. Nah, bagaimana mengisinya? Sebentar lagi kita akan bahas. Baik saudara sekalian, ini adalah house bank and cash report ya. Saya perbaiki dulu. Jadi sudah Pak Bayu jelaskan mengenai formulir house bank and cash report. Jadi saudara fokus ke bagian yang ini, house bank and cash report. Kalau remittance kita pelajari untuk pertemuan berikut. Pada opening, jadi misalnya contoh soal di sini pada opening, house bank dari shift sebelumnya, misalnya kita mendapatkan uang 500.000 rupiah ya. Kita catat di sini ada 500.000 rupiah. Inilah kondisi uang tunai pada saat kita mulai bekerja. Kita mendapat uang house bank dari shift sebelumnya sebesar 500.000. Jadi kalau di sini shift evening atau shift afternoon,
Berarti kita menerima uang tunai dari shift pagi sebesar 500.000. Jadi kita masukkan house bank from previous shift adalah 500.000 rupiah. Kemudian ada additional house bank from general cashier. Misalnya general cashier tidak menanyakan masalah house bank, jadi tidak ada penyesuaiannya. General cashier tidak mengambil uang ataupun menambah uang untuk house bank, sehingga kita buat angkanya 0. Kemudian operation, ini adalah kondisi uang tunai pada saat kita bekerja. Nah, kita harus mengisi di sini cash sales, berapa uang tunai kita terima dari selama kita bekerja. Ya. Jadi jumlahnya kita dapatkan dari summary of sales. Perhatikan baik-baik. Ini saudara sudah membuat summary of sales. Kita cari di sini adalah uang tunainya di sini sebesar 713.900 di bagian ini ya. Ya, jadi ini yang kita masukkan saudara sekalian ya ke dalam house bank and cash report, bukan di bagian charge-nya ya. Bagian charge-nya adalah ini adalah bukan uang tunai, ini berupa kartu kredit atau dia sign to the room, jadi tidak berupa uang tunai. Yang kita catat adalah uang tunainya saja yang kita terima selama kita bekerja dalam satu shift. Jadi kita akan masukkan di sini. Saya langsung gunakan rumus sama dengan angkanya ini ya. Jadi masuk 713.900. Ini kenapa salah? Rupanya formatnya ini diketik ya. Saya perbaiki dulu sekalian. Masih start 0, berarti ada kesalahan di sini, saudara. Pak Wayu perbaiki dulu. Ini hasil pekerjaan teman Anda juga. Pak Wayu sambil perbaiki. Ada yang salah di sini dalam pembuatan rumusnya. Penyebabnya adalah itu. Di Anda menulis tidak boleh dikasih spasi ya. Kalau di spasi nanti formatnya dikatakan sebagai teks dia harus berupa angka. Oke, berarti dapat. Jadi uang tunai yang kita terima dari shift sebelumnya berdasarkan angka yang kita dapat di summary of sales adalah 713.900. Jadi mohon saudara sekalian, adik-adik sekalian, kalau Anda menggunakan Excel itu tolong gunakan format angka ya, jangan gunakan format teks ya. Jadi kalau formatnya tidak teks, tidak angka, maka akan susah akan kita gunakan rumus-rumus Excel. Di sini saya melihat penguasaan Excel untuk saudara ini pasti perlu ditingkatkan ya. Untuk Adik Adi Supadmo ini tolong ditingkatkan lagi penggunaan Excelnya. Oke, di sini Pak Bayu hanya ambil jumlah penerimaan tunai sebesar 713.900. Ini diperoleh dari bill 2003 dan 2004. Totalnya sama 356.950 rupiah. Oke, sehingga otomatis di sini di house bank cash report kita dapatkan angka yang sama 713.900. Oke, sama ya 713.900. Selanjutnya paid out. Karena di soal tidak ada paid out, artinya tidak ada uang tunai yang keluar, maka paid outnya kita isi dengan angka 0.
Ini adalah total daripada operation. Berarti selama operation kita bekerja dalam satu shift, uang tunai yang kita terima adalah Rp713.900. Saya ulang lagi. Oke, Rp13.900. Selanjutnya pada saat closing, saudara sekalian. Nah, saat closing ini total cash available merupakan penjumlahan dari uang tunai pada saat opening 500.000 ya, ditambah uang tunai pada saat operation. Totalnya adalah ini ya. Di sini rumusnya sudah lihat ya, G14 tambah G18 ini ya. G14 di sini dan G18 di sini. Jadi totalnya uang tunai yang kita pegang di meja kasir pada saat kita mau pulang, pada saat closing Rp1.213.900. Ini adalah uang yang berasal dari house bank dan uang tunai yang kita terima pada saat kita bekerja. Kemudian yang disetor ke general kasir adalah sebesar ini ya, sebesar operation ya, Rp13.900. Selanjutnya, house bank for the next shift adalah uang house bank yang kita akan serahkan kepada shift berikutnya. Jadi kalau cash reported to general kasir ini akan diserahkan ke general kasir, nanti uangnya akan masuk ke remittance di sini Rp13.900. Kemudian sisanya itu akan diserahkan ke shift berikutnya sebagai house bank. Jadi pengurangan dari total cash available dikurangi cash reported to general kasir. Jadi sebesar 500.000. Berarti tidak terjadi short ataupun over ya. Kenapa demikian? Karena uang house bank pada akhir shift sebesar 500.000, uang house bank pada awal shift sebesar 500.000. Berarti tidak ada short maupun over, sehingga nol. Berarti kasirnya sudah bisa tersenyum, sudah bisa pulang ya. Jadi masalahnya kalau short itu kasirnya harus ngecek dari mana sumber terjadi kekurangan atau shortnya. Oke, baik saudara sekalian, itulah bagaimana cara kita mengisi house bank and cash report. Jadi formulir ini cukup penting atau sangat penting agar kita aplikasi itu mudah untuk mengetahui berapa uang tunai yang harus disetor ke general kasir atau ke accounting department. Jadi caranya dengan mengisi house bank and cash report, sekaligus juga memudahkan mengetahui berapa house bank yang diserahkan ke shift berikutnya. Nah, namun di hotel-hotel, di restoran ada yang menggunakan formulir ini, ada juga yang tidak. Ada yang langsung menulisnya pada logbook. Ya, itu diserahkan kembali ke kebijakan masing-masing hotel bagaimana cara mencatat penjualan mereka. Baik, sekian dulu dari Pak Bayu untuk house bank and cash report. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat house bank and cash report-nya untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-8 kalau tidak salah ya. Jadi Anda kerjakan house bank and cash report. Nah, nanti Pak Bayu akan berikan data tambahan. Di data tambahannya di sini saudara harus perhatikan di video ini. Yang pertama untuk tugas ya. Jadi house bank-nya, house bank pada awal shift Pak Bayu ubah dari 500.000 menjadi 1 juta rupiah. Ya. Jadi 1 juta rupiah. Kemudian ada paid out sebesar 100.000 rupiah. Nanti saudara berdasarkan informasi yang ini buatlah house bank and cash report yang baru. Oke, baik, selamat mengerjakan tugas ini. Semoga kalian bisa mengerti, memahami dengan baik, dan cobalah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan Excel sebagai alat, ya. Jadi jangan sampai menggunakan Excel sama dengan menggunakan Microsoft Word ya. Itu pesan Pak Bayu, karena dalam pekerjaan ini Pak Bayu melihat masih kurang maksimal menggunakan fungsi Excel ya. Baik, terima kasih, selamat belajar dan semoga saudara semua sukses.